Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Waktunya kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Sebelum dimulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai, yaitu pembelajaran daring kelas 4. Kita pada mata pelajaran kita akhlak, bab meneladani ketabahan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Mengenal Bilal bin Rabah. Ayah Bilal bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, mempunyai sebutan Ibnus Sauda atau putra wanita hitam. Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW atau muadzin ar-Rasul. Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam atau as-sabiquna awalul. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Orang-orang dari kalangan hamba-hamba sahaya dan budak, tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy misalnya tanpa belas kasihan. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf bersama para al-Gujunya, mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata ahad, ahad, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Majikannya memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Sementara itu Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agung, yaitu ahad, 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 dan terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Itulah yang dilakukan Bilal ketika menerima siksaan dari majikannya yang bernama Umayyah tadi, yang berkata ahad, 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 itu aja ya, yang menyatakan bahwa Allah Maha Esa. Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal darinya. Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Abu Bakar membalasnya, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membelinya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq menjawab, aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini Bilal mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, karena beliau termasuk yang sudah merdeka dari perbudakan. Bilal lama tinggal di Madinah dan setia menjadi pengumandang azan. Setelah azan, biasanya Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Bilal setia menunggu Nabi keluar dari rumah dan baru mengumandangkan iqomah. Pada peristiwa Fathu Mekah, Bilal diperintahkan Rasulullah SAW untuk azan di atap Ka'bah. Bilal menjadi terkenal setelah mengumandangkan azan pertama di kota Mekah dan mendapat julukan muadzin ar-Rasul, yang artinya muadzinnya Rasul. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal mengumandangkan azan. Akan tetapi Bilal berhenti pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal tak kuasa menahan tangis atas kepergian Rasulullah SAW, yaitu orang yang paling dicintainya dan paling dicintai orang sedunia. Nah, disitulah Abu Bakar merasa seolah-olah dia sangat kehilangan akan sesuatu yang benar-benar berharga bagi dirinya, yaitu beliau kehilangan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya silahkan disimak kisah ketabahan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan.
Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Itulah tadi sekilas gambaran tentang ketabahan dan kesabaran dari seorang Bilal. Nah, itu tadi tentang Bilal ya, berperilaku sabar dan tabah, yaitu sifat yang dimiliki Bilal tadi. Sabar itu apa toh? Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan, dalam artian menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Nah, sedangkan sabar sendiri itu dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu sabar dalam menunaikan ibadah. Ya, dalam menjalani ibadah kita harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sampai menggerutu, karena ibadah itu hubungannya kita dengan Tuhan. Kita harus ikhlas, harus tabah ya, nggak boleh seenak sendiri atau kita tidak ikhlas. Kita harus senantiasa tabah ketika sedang menjalankan atau menunaikan ibadah. Nah, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan atau menjauhi maksiat. Kita harus senantiasa tabah. Kenapa? Karena kemaksiatan itu cenderung menuju ke hal-hal yang menyenangkan ya. Perbuatan yang menyenangkan tuh bukannya semua menyenangkan itu berarti maksiat, tapi perbuatan maksiat itu lebih condong ke kegiatan yang menyenangkan tapi menjerumuskan diri kita ya. Jadi kita harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang paling berat ya. Ketika ada musibah, entah itu pada diri kita, keluarga kita harus senantiasa sabar ya. Karena apa? Karena kalau kita sabar, maka nanti oleh Allah akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Ada kesabaran ya. Kita bicara yang kedua itu tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kejadian apapun yang menimpa kita, meskipun kita tidak menyukainya, tidak senang, tapi kita harus tetap ridho, ikhlas menerimanya ya. Dengan lapang dada kita harus tetap menerimanya dengan tabah ya. Itu definisi dari sabar dan juga definisi dari tabah. Makanya kita harus senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Meneladani perilaku sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah. Yang pertama adalah keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya. Itu patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.
Rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga nanti. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.